Makin lama makin bobrok negeri ini. Bukan makin baik, cuman makin lucu. Terbaru, 2 anak ingusan tiba-tiba jadi komisaris utama. Apa kompetensi mereka? Anak kemarin sore, sementara 1,1 juta sarjana menganggur di republik ini. Tanya sama Bapak Prabowo dengan nada lembut, apakah ini negara republik atau kerajaan, Pak? Kalau ini negara republik, tolong tempatkan orang-orang yang kompeten di bidangnya masing-masing, bukan berdasarkan selera ataupun orang dalam itu sendiri. Salam makal waras. Ini dia 5 buzzer Prabowo yang sangat keren dengan IQ di atas rata-rata. Di urutan kelima itu ada Alimuddin, sosok pemuda yang paling keras melawan orang-orang yang mengkritik Prabowo. Tokoh-tokoh besar seperti Ferry Amsari, Ferry Irwandi, Froknur Ihsanuddin Nursi, sampai BEM UI habis semua dibantai oleh Alimuddin. Namun sayang, beliau tak kunjung diangkat jadi komisaris. Sedangkan relawan lain seperti Ginka Ginting yang usianya baru 27 tahun, jarang bersuara, jadi dia komisaris. Bang Alim, semangat terus, berjuang terus. Di urutan keempat ada Sylvia Chan. Kalian yang belum follow dulu dia guys. Dia itu perempuan yang cerdas, retorikanya bagus, sering berseteru dengan Ferry Irwandi. Setiap dia ngebela pemerintah, narasinya itu gak seperti ngebela gitu loh. Seolah-olah dia itu netral dan mudah masuk ke dalam logika awam. Udah cocok dia jadi komisaris Pertamina atau BRI Link. Di urutan ketiga itu ada Andrea Yudias. Kontennya itu mirip Salim Dower tapi versi pro pemerintah. Dia itu sempat viral karena bilang optimis dolar itu bakal ke angka Rp5.000 karena melihat manuver dan gerakan yang dilakukan oleh Prabowo yang luar biasa. Mungkin kalau Prabowo 2 periode dolar bisa nyampe Rp5.000 kayaknya, atau malah jadi 100.000. Di urutan kedua itu ada Benix. Dia itu adalah orang jenius, investor saham, edukator keuangan. Saking jeniusnya, dia itu pernah bilang ketika rupiah melemah, Indonesia justru sangat diuntungkan. Entah teori ini benar atau memang kejeniusannya ini hanya digunakan untuk bela Prabowo doang. Di urutan pertama itu ada siapa menurut kalian? Tulis di bawah sini. Mengutip dari Tempo.com, Raja Juli mengakui bahwasanya pernah menerima amplop dari Bupati Kuasing, walaupun katanya sudah dikembalikan. Nah, saya teringat pepatah kami, kampung dulu orang singkil. Pegang tangan, terdapat balikan setengah. Artinya, panjangin tangan, kalau ketahuan, balikkan setengah. Bagi 2 kita katanya. Nah itulah, ini walaupun dah diklarifikasi, katanya waktu itu dikembalikan, belum sempat dibuka. Cuman taulah kita ya kan, jurus mabuk ya kan, maling ayam pun kalau sudah ketangkap, ayamnya salah masuk ke karung, Pak. Hei Pak Purbaya, engkau berujar. Pak Presiden tahu siapa maling-maling MBG itu. Didiamkan dulu, baru disikat. Bukan seperti itu cara bernegara. Bukankah ada pepatah mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, Bapak kok terkesan sekarang ku tengok seperti keset, seperti tameng. Bapak jangan mau dimanfaatkan. Bapak keluar kalau memang merasa tidak bermanfaat di dalam. Bapak keluar kalau merasa memang negeri ini sudah terlanjur bobrok. Memang sudah bobrok dari awalnya. Hidup Jokowi. Saya tanya, Pak Anies nyesel nggak ikut pilpres? Maka jawaban saya, nyesel nggak milih kemarin? Hei Anies, dah supaya bacot kau. Kau kalah ya kalah aja. Dah supaya protes, dah supaya mengeluh. Ya kan? Kalau kau tanya, kami menyesal apa enggak? Menyesal dong. Menyesal nggak pilih kau. Itu yang pertama tadi ucapan para jengul. Sekarang Pak, kami lebih menyesal lagi. Kenapa Konoha ini bisa berdiri sementara yang mengisi para pencuri memang lontong. Sekarang Bapak MUI sudah mengusulkan, tengok nih para pencuri seperti ini, Teh Jaya kan, kami setuju. Semoga 2029 orang cerdas-cerdas seperti Bapak ini bisa terpilih di Republik ini. Bukan asal oke gas, gas sama kau. Viral gaji 10 juta pegawai koperasi Desa Merah Putih. Publik bandingkan dengan nasib guru honorer. Oh iyalah pastilah, jauh kali gini jaraknya. Tapi seingat aku nih gaji guru honorer udah naik nih 300 kali lipat. Ya kan? Tapi 5 detik aja.
gas ya. Jadi media sosial itu khususnya platform X tengah ramai tuh menyoroti beredarnya tangkapan layar yang menampilkan besaran gaji pegawai Sarjana Pergerakan Pembangunan Indonesia atau SPPI di Koperasi Desa Merah Putih yang mencapai 10 juta per bulan. Nah, nominal tersebut itu sontak memicu kontras tajam di mata publik, terutama saat dibandingkanlah dengan kondisi kesejahteraan guru-guru di Indonesia yang hingga kini mayoritas masih berpenghasilan jauh di bawah standar upah minimum regional atau biasa kita bilang UMR. Nah, program yang merekrut 30.000 manajer dengan status pegawai PKWT BUMN di bawah Agrinas Pangan Nusantara itu dianggap menjadi cerminan adanya ketimpangan prioritas anggaran pemerintah. Nah, di tengah ambisi pemerintah untuk memperkuat pengelolaan koperasi desa sebagai penggerak ekonomi lokal, kritik pedas pun mengalirlah terkait keberpihakan terhadap pahlawan tanpa tanda jasa atau guru tadi. Jadi dengan gaji dari SPPI kemarin itu mencapai 10 juta, itu membuat ketimpangan sama guru-guru yang telah adalah, termasuk guru honorer kan, kita tahu sendiri gajinya berapa. Jadi ya dengan gaji Kopdes yang baru direkrut mencapai 10 juta ya itu ya jujur aja jadi pertanyaan, di mana prioritas sama guru-guru yang udah lama mengabdi, honorer, gajinya segitu gitu kan. Jadi ya mau bilang apa lagi, gimana menurut kalian tuh, aku nggak bisa bicara lagi dah. Oyobo itu apa? Saya, Dr. Kandidat Muhammad Firdaus Oyobo, SH, SHI, MH, SHPIT, SHPDT, CFLS, CA, CCMK. Pengacara itu nggak ngerti hukum gitu. Itu nggak ngerti bedanya. Ini loh, Pak Mahfud diperiksa loh. Diperiksa itu kalau sudah menjadi kasus hukum. Kalau dalam kasus pelaporan itu namanya dimintai keterangan. Nah, kalau orang sudah jadi tersangka lalu saksinya dipanggil itu namanya diperiksa. Sudah di pengadilan diperiksa. Justru saya meminta Pak Mahfud belajar lagi masalah hukum. Walaupun beliau profesor mungkin agak-agak lupa karena mungkin juga karena pengurangan daya ingat akibat umur kan gitu. Jadi sebaiknya Pak Mahfud belajar lagi, buka-buka lagi, ya. Stop! Tolak tambang emas di Aceh Tengah. Saran kami saudara-saudaraku yang ada di Aceh Tengah, tolak. Kalau kalian musibah, pemerintah nak datang. Kalau ada emas kalian, mereka datang mengkeruk. Ntar kalian kau udah kesusahan, ogah orang tuh. Tengoklah saudaraku, jembatan Enang-Enang 8 bulan lebih tidak ada perbaikan. Terpaksa masyarakat bersuadaya, itu pun terkesan dihalang-halangi. Cukuplah itu. Jadi iktibar buat kalian saudaraku, jangan terperdaya oleh gerombolan-gerombolan dari Konoha. Nanti mereka yang kaya raya tinggal di Jakarta, kalian yang menderita tinggal di daerah sana. Salam akal waras saudaraku.